Salam sejahtera bagi kita semua. Beberapa waktu ini kita mengalami masa-masa sulit. Kita dihempas oleh berbagai tantangan zaman, terlebih pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Syukur kepada Tuhan, kita sebagai gereja bisa melalui masa sulit itu, meskipun harus juga berderai ketakutan dan air mata. Berbagai tantangan itu telah melatih kita untuk mempertajam diri, mengasah kreativitas, dan memperkuat mental untuk berjuang. Oleh karena itu, mari kita bangkit dan mewujudkan rasa syukur kita dalam iman yang telah terlatih melewati masa-masa sulit itu. Melalui Pesta Gotilon, HKBP Kebayoran Lama ini, mari kita mewujudkan dalam iman dan perbuatan bagi pengembangan pelayanan gereja yang semakin kreatif dan kolaboratif dengan perkembangan zaman. Menjawab tantangan itu, HKBP Kebayoran Lama akan menempuh 3 sasaran pokok. Yang pertama, pelayanan diakoni. Dampak pandemi yang melanda semua bidang mengetuk kepedulian kita untuk mengembangkan pelayanan diakonia yang kreatif. Terciptanya hubungan kerjasama yang efektif dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya dalam bidang kemanusiaan, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, Kelengkapan fasilitas multimedia. menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang multimedia meliputi Penyediaan sarana dan prasarana multimedia, pelatihan multimedia, pemberdayaan, dan peningkatan kemampuan individu, kelompok, dan masyarakat. Ketiga, mendukung pelayanan secara menyeluruh. Hidupnya rasa syukur jemaat merupakan pondasi yang sangat kuat bagi perkembangan pelayanan gereja. Bawalah yang terbaik dari hasilmu ke rumah Tuhan. Keluaran 34 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Shalom, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk semua jemaat, baik yang beribadah di gereja ataupun yang melalui YouTube streaming. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Sebelum kita memulai ibadah sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa, pada sore hari ini Tuhan, Kau menyertai setiap langkah kami ya Bapa untuk sampai ke tempat ini. Kami ingin beribadah Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Berkati jemaat-Mu yang berada di sini ataupun yang berada di rumah ya Bapa, dan kiranya berkat Tuhan selalu melimpah di atas kami ya Bapa. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit ya Bapak, kiranya Engkau boleh menyembuhkan mereka Bapak tanpa kekurangan suatu apapun, agar boleh berkumpul bersama keluarga kembali ya Bapak. Jikalau kami sedang berduka ya Bapak, kiranya hanya Engkau yang boleh menghibur hati kami Tuhan. Kami tahu kalau kami adalah orang yang berdosa, kami juga memohon ampun akan dosa kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami ingin menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah segala sesuatunya boleh kami sempurnakan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami yang hidup. Amin. Marilah kita angkat pujian dari buku Ende nomor 654, Marpungu Sude Mangido Tutu Hata. Sude mangido tutu hata asri
bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan bahurilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami merasakan kasih dan indahnya kekudusan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh berdiam di hadirat-Mu. Dan kami bersyukur dan menyembah-Mu. Dan penuhi hati kami Tuhan dengan hadir. Ke dalam hati, bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
dalam hati-Mu Tuhan. Bahwa ku dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku pasangkan tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di Jemaat saja yang mengatakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan. Ku rasakan diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini dari Imamat 19 ayat 17 dan 18. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntun balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihinilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai hukum-Mu. Amin. Marilah kita angkat pujian dari buku yang di nomor 176 untuk mengakui dosa-dosa kita. Dosa mdoti naona di Golgotai.
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sungguh terpuji Allah, terpujilah Allah dan hikmat-Nya yang besar, karena kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga Ia menebus dosa-dosa kita. Besar.
Epistel firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan 3. Marilah kita baca secara responsoria. Nasihat dan doa selamat. Perialah kasih persaudaraan. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memelihara dalam hatinya. Amin. Sungguh hanya Tuhan milik kita di surga dan tiada yang lain di bumi ini. Kita hanya menginginkan Ia sebagai Allah sumber kuat kita. Marilah kita angkat pujian Allah sumber kuat. Di surga Tiada yang lain ku ingini di bumi, hanya Kau. tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Jemaat kami untuk bangkit berdiri, marilah kita angkat pujian lila, lebih bersuka cita hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan dari satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Minggu ini adalah minggu ke-21 setelah Trinitatis, dan tema khotbah pada minggu ini adalah hidup rukun dengan sesama. Warta yang pertama, Kebaktian Banjar. Kebaktian Banjar akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 pukul 20 WIB melalui aplikasi Zoom di dua Banjar, yaitu Banjar Pondok Cabe Legoso dan juga Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus. Banjar Pondok Cabe Legoso yang berkhotbah adalah Pendeta WK Siahaan STH dan liturgis adalah Sintua ARM Boru Pakpahan. Di Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus khotbah oleh Pendeta BPMT Sihombing STH dan liturgis Calon Sintua SED Tampu Bolon. Agar jemaat yang ada di Banjar tersebut dapat mengikutinya. Yang kedua, pernikahan. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Tulus Simanjuntak, putra dari Bapak Bahtiar Simanjuntak almarhum, dan Ibu Esta Boru Lubis, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 77 RT 002 RW 007 Banjar Ciputat sekitarnya. Anggota jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama dengan Lydia Putri Hasian Boru Sihombing, putri dari Bapak Saud Oloan Sihombing almarhum, dan Ibu Nurliati Boru Hutagalung. Alamat Kampung Duku RT 09 RW 002 nomor 20 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar Bungur Kostrat. Anggota jemaat HKBP Kebayoran Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 mulai pukul 8 WIB bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Yang ketiga, rapat pendeta. Pelaksanaan rapat pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan diselenggarakan secara tatap muka atau semi virtual mulai hari Senin sampai dengan Kamis tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 bertempat di The Forest Hotel Bogor, Jawa Barat, yang akan dihadiri oleh Pendeta Resort, Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH, dan Pendeta Fungsional Pendeta Jojor Boru Pardede MTH. Kiranya Tuhan memberkati pelaksanaan rapat pendeta bagi pengembangan pelayanan gerejanya. Yang ketiga, Festival Seni Suara tingkat remaja. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HKBP yang ke-160, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta mengadakan kegiatan Festival Seni Suara tingkat remaja pelajar SMP dan SMA HKBP Distrik 8 DKI Jakarta mulai pada tanggal 9 Oktober sampai dengan 25 November 2021 secara virtual. Adapun kategori festival yang diperlombakan adalah kategori vokal solo tingkat SMA Putra, kategori vokal solo tingkat SMA Putri, kategori vokal solo tingkat SMP Putra, kategori vokal solo tingkat SMP Putri, kategori vokal grup tingkat SMA, dan kategori vokal grup tingkat SMP. Setiap resort boleh memilih lebih dari satu kategori dan maksimal 2 utusan per kategori.
Dihimbau kepada orang tua anak remaja untuk dapat mendorong anak-anak remaja untuk dapat mengambil bagian dalam acara ini. Bagi yang berminat dapat menghubungi Sekretaris Remaja Patricia Siagian dengan HP yang tertera di dalam warta jemaat kita, atau kepada pendamping remaja yaitu Nyonya Situa, YB Silalahi, Boru Situmeang dengan HP yang tertera di warta kita. Demikian informasi ini disampaikan, Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, Golden Memories Pesta Gotilon. Dalam rangkaian kegiatan menyambut Pesta Gotilon HKBP Kebayoran Lama, maka akan diadakan acara ucapan syukur yang dikemas dalam acara Golden Memory yang ditujukan bagi warga jemaat HKBP Kebayoran Lama yang berusia 80 tahun ke atas pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 jam 10 sampai dengan jam 13 WIB. Pada kesempatan tersebut, sesuai dengan rencana panitia, gereja akan menyampaikan penghargaan kepada seluruh warga jemaat yang berusia 80 tahun ke atas berupa ulos sebagai doa dan harapan agar seluruh orang tua sehat dan panjang umur. Apresiasinya pemberian ulos ini sekaligus juga doa dan harapan sebagaimana termaktub dalam Yesaya 60 ayat 10. Marlasani roha situ doahu di bagasan Jehovah, marolopolot botot diku di bagasan debataku, ainunga disoluk kontuau aka ulos hatuaun, baju hati goren di hososon tuau, songon panguli, na marbulang-bulang mangaradoti hamalimon jala songon oroan naong hinobasan. Lewat apresiasi ini, setiap orang tua bersuka cita dalam hidupnya dilanjut usia. Kegiatan ini menjalankan prosedur protokol kesehatan yang ketat dan seluruh jemaat yang hadir akan dijalankan prosedur swab antigen. Marilah kita dengan penuh sukacita mendukung acara tersebut. Undangan perlombaan Mandokata secara virtual dalam rangka mendukung dan menyemarakan perayaan ibadah ulang tahun ke-160 HKBP melalui Persekutuan AMA Distrik 8 DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Lomba Mandokata secara virtual. Dihimbau kepada semua AMA untuk ikut berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. Bagi yang ingin mengikutinya, harap memberitahu pengurus seksi AMA HKBP Kebayoran Lama. Yang berikutnya adalah pengumpulan celengan gerakan Rp1.000. Pengumpulan celengan gerakan Rp1.000 yang penyerahannya mulai tanggal 9 sampai dengan 30 Oktober 2021 melalui Situa Banjar masing-masing atau transfer secara langsung ke rekening Huria dengan nomor rekening Bank Mandiri 101 0019552015. Ada tambahan ruas yang sakit, yaitu Pahala Hasudungan Panjaitan dari Banjar Bungur Kostrat dirawat di RSPP Pertamina. Demikian warta jemaat kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 39. Beri balas kasihan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini, minggu ke-20 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa tidak semua orang mendapatkan keberuntungan dalam hidup ini. Ada banyak saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Misalnya, mereka orang asing atau mereka yang kita katakan anak-anak gelandangan. Atau mungkin kita katakan mereka kurang beruntung, yaitu sebagai anak yatim piatu. Dan juga kita katakan juga yaitu dalam firman Tuhan dikatakan tadi, janda-janda miskin yang tidak memiliki apa-apa, bahkan untuk bertahan hidup saja mereka kesusahan. Yang mungkin berbeda dengan kita, meskipun mungkin hidup kita tidak berkelimpahan, namun kita masih bisa melewati berbagai hal di dalam segala kebutuhan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini dalam kitab Ulangan 24 hari ini, kalau kita boleh lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, mulai ayat 6 sampai 22, itu merupakan sebuah hukum yang mengingatkan orang Israel akan kehidupan mereka di masa lalu. Dan mengingatkan orang Israel untuk memikirkan dan berbagi kasih dengan orang-orang yang kurang beruntung. Itu makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, kitab Ulangan kalau di dalam bahasa Inggris Deuteronomos. Kitab Ulangan dikatakan dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Batak di Bibel dikatakan 5 Musa.
Kenapa dikatakan kitab Ulangan Deuteronomos adalah mengulang kembali hukum-hukum perintah Tuhan yang telah diberikan oleh Tuhan Allah melalui Musa kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian Kanaan. Mereka diingatkan kembali. Mengapa saudara-saudara mereka harus diingatkan kembali akan hukum-hukum Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada mereka? Coba kita bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara. Mereka sebagai bangsa yang tertindas di Mesir selama 450 tahun lebih. Dan ketika Tuhan bertindak kepada mereka, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan selama 40 tahun. Sehingga apa yang boleh kita bayangkan dan pikirkan? 40 tahun dalam perjalanan, 450 tahun sebagai bangsa yang ditindas oleh bangsa Mesir. Itu bukanlah waktu yang singkat. Dan bahkan generasi ke generasi dari bangsa itu mungkin sudah tidak hidup lagi ketika mereka sampai di tanah Kanaan. Dan kita tahu hanya 2 orang saja yang bisa sampai ke tanah Kanaan. Mereka yang lahir di Mesir, yaitu Yosua dan Kaleb. Hanya Yosua dan Kaleb lah generasi yang lahir di Mesir yang sampai ke tanah Kanaan. Selebihnya selama 40 tahun itu mereka yang sampai ke tanah Kanaan itu adalah mereka yang lahir dalam perjalanan itu. Bahkan mungkin 2 generasi sudah mereka lewati. Lalu apa yang telah dialami, yang dilihat dan dirasakan oleh nenek moyang mereka, orang tua mereka? Bagaimana perbuatan Tuhan yang telah mengeluarkan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan, dan bagaimana kehidupan mereka sebagai bangsa yang tertindas. Mereka tidak bisa melihat itu lagi. Mereka tidak tahu lagi. Karena mereka bukanlah hidup di zaman itu. Itulah makanya dikatakan kitab Ulangan, pengulangan akan hukum-hukum Tuhan yang harus disampaikan kembali kepada generasi bangsa Israel yang akan memasuki tanah Kanaan. Supaya mereka tahu, supaya mereka ingat, supaya mereka menyadari seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Haruslah kau ingat pada ayat 18 bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Ingatlah masa lalumu. Ingatlah kebaikan Tuhan yang telah diterima di dalam hidupnya. Jangan lupa kacang akan kulitnya. Seperti kata bahasa Indonesia, lupa kacang akan kulitnya. Ingatlah masa lalumu. Ingatlah apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidupmu. Itu yang kita lihat dalam firman Tuhan pada hari ini. Ada 2 hal yang menjadi dasar utama. Yang pertama kita lihat, sebab kita pun pernah susah, mereka pernah susah. Seperti orang Israel tadi menjadi budak dan menderita di Mesir pada masa itu. Dan yang kedua, apa yang mau kita lihat? Kita sudah mendapatkan kemurahan.
Sebab Tuhan telah menyelamatkan kita sehingga kita boleh ada seperti saat ini. Tuhan telah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan telah membuat kita seperti saat ini. Sehingga kita boleh menikmati kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Barangkali Bapak Ibu Saudara-saudara, kalaulah tadi ini khotbah untuk opung kita, opung doli, opung boru tadi, lansia. Ini mungkin sangat mengingatkan mereka, perjuangan hidup mereka ketika mereka sampai ke kota besar ini. Mereka bisa berhasil dengan kehidupan yang mereka terima dan nikmati bersama dengan anak-anak dan cucu mereka pada saat ini. Mungkin anak-anak kami di sini remaja tidak mengetahui lagi sejarah, tidak merasakan lagi sulitnya hidup ketika opung orang tua kita mungkin datang ke perantauan ini. Orang Batak itu dahulu sangat jarang dia datang ke kota besar karena dia mungkin seperti saat ini dia datang atau mungkin pergi merantau adalah karena ditempatkan dari perusahaan atau mungkin sebagai pegawai. Tapi dahulu tidak. Orang Batak berangkat dari Bona Pasogid ke perantauan itu adalah karena pengalaman hidup yang sangat sulit. Sehingga dia harus pergi meninggalkan Bona Pasogidnya. Bahkan tidak membawa apa-apa. Hanya mungkin dia membawa selembar baju yang dipakainya. Kalaupun ada di bawah mungkin, yaitu dimasukkan. Tidak seperti sekarang ini. Kalau saudara, anak-anak kami pergi mungkin melanjutkan sekolahnya. Ya di luar daerah. Mungkin sudah dilengkapi dengan koper. Kalau dahulu tidak, mungkin kantong kresek itu dibikin. Atau goni plastik itu dibawa. Dan tidak seperti sekarang ini naik pesawat atau apa. Tapi dia mungkin naik truk yang mungkin lewat dari Sumatera ke Jakarta. Dia naik. Bahkan banyak mungkin yang melarikan diri dari sana. Tapi puji Tuhan mereka boleh berhasil. Tapi mungkin kalau itu diceritakan kepada anak-anaknya, generasi muda sekarang ini, apa yang dikatakan oleh anak-anak. Itu kan zamannya Bapak. Dulu orang Bapak itu sekolah di kampung itu harus berjalan kaki 8 kilometer. Bangun jam 4 pagi supaya bisa sampai di sekolah dan tidak pakai sepatu katanya ya. Tapi apa dikatakan? Itu kan zaman Bapak dahulu. Tidak relevan lagi sekarang, betul tidak relevan. Bahkan mungkin kalau disuruh kita jalan kaki 8 kilometer, barangkali orang mengatakan itu enggak cerdas kali ya, sudah ada Grab, ya dia bisa saja naik kendaraan, betul. Tapi apa yang mau dipesankan di sana? Yang mau dipesankan adalah nilai moral, spiritual, bagaimana Tuhan memelihara hidup orang-orang yang dikasihinya. Yang mau dinyatakan oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Yang disampaikan kepada bangsa Israel melalui Musa dan juga kepada kita saat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak seharusnya mengabaikan perintah ini. Bagaimana tadi dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu bagaimana kita peduli sebagai wujud cinta kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena Allah adalah kasih. Mengasihi dan berbagi menjadi sifat, menjadi karakter dan ciri kehidupan orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Kita terpanggil untuk mengasihi dan menolong orang-orang yang dikatakan dengan istilah sekarang termarginalkan. Orang-orang miskin, anak-anak yatim dan janda, bahkan harus melindungi mereka seperti Allah melindungi kita, bukan malah sebaliknya.
Kita lihat sekarang di Facebook banyak sekali membuat postingan-postingan yang seolah-olah peduli dengan berbagai nama-nama yayasan yang peduli kepada kaum miskin, orang-orang sakit. Dia posting orang sakit, dia posting juga kehidupan mungkin anak-anak gelandangan untuk mendapatkan uang. Padahal sebenarnya mereka bukan menyalurkan uang yang sudah masuk itu, tetapi untuk mengisi pundi-pundi mereka. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Janganlah engkau memperkosa hak orang-orang asing dan anak yatim. Orang asing, anak gelandangan yang kita tidak tahu di mana, dari mana asalnya dan di mana tempat tinggalnya. Hidup kesusahan dengan mungkin mengharapkan belas kasihan orang-orang yang melewati dia. Dan juga orang-orang miskin. Jangan engkau memperkosa anak yatim. Dan dikatakan juga, janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Seorang janda yang tidak memiliki apa-apa. Mengapa mereka harus diingatkan? Karena ketika mereka harus memasuki tanah Kanaan bukanlah wilayah yang kosong, tapi sudah banyak suku-suku yang menempati tanah Kanaan tersebut. Dan mereka bukanlah orang-orang yang mengenal Tuhan Allah Israel. Lalu bagaimana mereka untuk menempatkan diri mereka dan hidup bersama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Allah mereka itu? Mereka harus menunjukkan ciri khas karakter sebagai orang yang telah menerima keselamatan. Allah telah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Dan itulah yang mereka akan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Bukan malah sebaliknya tadi. Tuhan telah melindungi mereka. Bagaimana mereka juga melindungi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kenapa dikatakan di sana Bapak Ibu, mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai? Karena dilihat pada waktu itu banyaknya perempuan-perempuan yang sudah janda dan memperjuangkan hidup anak-anaknya. Dengan hanya berjualan, dengan hanya sebagai petani. Dan dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau boleh kita lihat di film-film, ya kalau di daerah Palestina, baju itu tidak satu lapis, jadi berlapis-lapis dipakai. Sudah ada di dalam dipakai lagi, karena begitu dinginnya mungkin ya, dia lapiskan. Malam hari begitu dingin, sehingga dia harus pakai itu pakaian berlapis-lapis, tetapi pada siang hari dia buka itu. Nah, ketika mereka membutuhkan mungkin untuk bertahan hidup, tidak ada yang mau dijual sehingga ia menggadaikan pakaiannya itu. Nah, kemudian kalau mereka tidak punya uang, mereka tidak bisa menebus pakaiannya itu, dan pada malam harinya mereka akan kedinginan. Karena tidak memakai itulah tadi pakaian mungkin baju dingin, baju panas atau apalah namanya itu. Sehingga diingatkan tadi dalam firman Tuhan ini pada 17 itu. Janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Kembalikanlah jika dia tidak punya uang. Berikanlah itu kepada dia jika dia membutuhkannya di dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga terpanggil pada saat ini melakukan kebaikan. Karena kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Kita melakukan kebaikan karena kita ingin menyatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bukan sebaliknya. Kita melakukan kebaikan karena kita ingin mendapatkan kebaikan. Sebab apa yang akan kita dapatkan dari orang yang tidak beruntung dan tidak memiliki apa-apa?
Apa yang kita dapatkan? Kita hanya mendapatkan ketulusan karena kita sudah menerima kebaikan, kasih karunia Tuhan. Itulah kekuatan kita untuk menolong orang lain. Tema minggu kita hari ini mengatakan hidup rukun dengan sesama. Hidup rukun dengan sesama mengajak kita untuk hidup rukun dengan saling berbagi, saling menjaga, dan saling memelihara kehidupan, serta tidak melakukan tindakan semena-mena kepada orang-orang yang kurang beruntung tadi, yaitu mereka yang termarginalkan. Itulah gambaran bagaimana kita bisa menciptakan kehidupan rukun. Mari kita peduli kepada mereka. Mari kita menolong mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan menindas mereka. Berikanlah hak yang menjadi hak mereka. Jika dia menjadi seorang pekerja bagi kita, berikan sesuai dengan haknya. Jangan kita paksa kerja, tapi kita tidak memberikan haknya. Karena dengan demikian, kita sama halnya dengan orang yang tidak mengenal Allah Bapa Israel tadi, seperti yang ditemui oleh bangsa Israel di tanah Kanaan. Sebab banyak orang di antara kita, di tengah-tengah kehidupan kita yang kurang beruntung dan membutuhkan uluran tangan kita. Termasuk mungkin dalam keluarga kita, tetangga kita, atau warga jemaat kita. Itu makanya di gereja kita itu ada pelayanan diakoni sosial. Diakoni sosial lah sebenarnya ujung tombak atau mungkin muara dari pelayanan, 3 pilar pelayanan gereja, yaitu koinonia, marturia, dan diakonia. Koinonia kita berkumpul, ini persekutuan, inilah kita berkoinonia. Ketika ada persekutuan, perkumpulan, kemudian di dalamnya ada marturia, menyaksikan kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan dan kesaksian hidup kita. Ketika firman Tuhan telah disampaikan, diberitakan kebaikan Tuhan, lalu apa respon kita? Apa yang bisa kita perbuat dengan kesaksian hidup yang telah menerima anugerah Tuhan? Yaitu dengan melakukan pelayanan diakoni sosial. Koinonia dan marturia tidak ada apa-apanya kalau tidak dilanjutkan dengan diakoni sosial. Ujung tombak pelayanan adalah diakoni sosial. Makanya gereja kita melakukan pelayanan diakoni sosial kepada orang-orang yang membutuhkan, orang yang sakit, orang mungkin yang ditinggal ya oleh keluarga, yaitu dengan kematian. Kita ada diakoni sosial kita. Dan juga ada keluarga diakoni sosial, keluarga diakoni gereja kita, yang selalu kita berikan kepedulian kepada mereka, memberikan apresiasi kepada mereka dalam prestasinya. Dan dari manakah semuanya itu? Adalah dari kita yang sudah menerima anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Kita menjadi saluran berkat bagi mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak usah jauh-jauh. Di dekat kita, di keluarga kita, di gereja kita, di tetangga kita, banyak orang yang kurang beruntung dari kita. Kiranya hidup rukun dengan sesama boleh kita hidupi dalam kehidupan bersama. Sebab Tuhan sangat mengasihi orang yang dengan rela memberikan uluran tangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita adalah saluran berkat. Dan berkat itu berasal dari Tuhan. Kita menjadi saluran berkat. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak seutuhnya itu milik kita, tapi ada milik orang lain. Lalu bagaimana kita menyalurkan itu tadi kepada orang lain, memberikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu dengan berbagi kepada sesama. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan kita pikir, jangan kita kira
segala berkat Tuhan yang telah kita terima itu adalah milik kita seutuhnya. Tapi ingatlah, itu ada milik orang lain yang Tuhan titipkan kepada kita, bahkan milik orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, seperti yang dikatakan tadi, yatim piatu, orang-orang miskin, kaum yang terpinggirkan, termarginalkan. Kepadanya lah kita menyalurkan berkat yang Tuhan titipkan kepada kita. Sehingga dengan demikian tadi, dengan tema minggu kita hari ini, hidup rukun dengan sesama, dengan kepedulian, dengan mau berbagi. Hidup saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain, sehingga kita boleh bersama-sama bersuka cita menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini, mengingatkan kami akan anugerah dan kebaikan Tuhan yang telah menebus kami dari kematian karena dosa-dosa yang kami perbuat di hadapan Tuhan, karena upah dari dosa adalah kematian. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, sama seperti Engkau telah menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan Mesir dan mengembalikan mereka ke tanah Kanaan. Demikian juga Engkau telah melepaskan kami dari kuasa dosa yang menindas kami, sehingga kami menjadi bangsa yang merdeka, hidup di bawah kasih setia Tuhan. Dan kami telah banyak menerima anugerah-Mu, jikalau kami menyadari, merenungkan akan kasih setia Tuhan dengan hidup yang boleh kami nikmati sampai hari ini Tuhan. Kami sungguh kurang bijak dan kurang pandai untuk memakai segala anugerah Tuhan. Dan kami juga kurang pandai memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami juga kurang pandai untuk memberikan sebagian daripada anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan firman-Mu pada saat ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami bagaimana kami hidup untuk saling mengasihi dengan mau peduli dan berbagi kepada orang lain. Berkatilah firman-Mu dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun dan memampukan kami untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kami melalui firman-Mu pada saat ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir pada saat ini, dan juga jemaat yang tidak bisa bersama-sama dengan kami, dengan berbagai pergumulan dan kesulitan yang mereka hadapi pada saat ini. Secara khusus buat jemaat kami yang sedang dalam sakit, kami bawa mereka kepada Tuhan, yaitu Nyonya Sabam Sirait, Sondang Borusida Butar, Nyonya Hutahayan Helmina Borusiagian, Nikodemus Tampu Bolon, Nyonya Panggabean Eviana Borusitompul, UMY Tampitupulu, Situa Edward Tambunan, Nyonya MH Tambunan Borusimajuntak, Nyonya Leni Pakpahan Borugultom, Dr. Andus Iwan Tampu Bolon, Tony Nahal Hutapea, Pendeta Daulat Pardomuan Panjaitan, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Marsdelina Borusirait, Pahala Hasudungan Panjaitan. Semua Tuhan, kami serahkan mereka kepada Engkau. Engkau memberikan kepada mereka kekuatan dan pengharapan dalam Tuhan, dalam segala proses penyembuhan yang mereka jalani pada saat ini, supaya mereka kuat dan boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, dan mereka juga senantiasa berpengharapan kepadamu saja. Kami juga berdoa Tuhan, buat segala apa yang boleh kami rencanakan dalam satu minggu ini, dalam pekerjaan kami, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa memberkati kami dan menuntun kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Nanti persembahan kita dimulai dari depan, sebelah kanan dahulu, sebelah kanan saya. Kemudian setelah habis dari depan sampai ke belakang, dimulai lagi dari sebelah kiri saya, dari depan juga sampai ke belakang nanti, ya, dipandu oleh
ya pelayan ibadah sore kita pada hari ini. Kita bernyanyi. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tiap hari karena kasih
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami semua pelayan ibadah pukul 15.30 menyampaikan kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah baik di rumah maupun di gereja ini, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Shalom.
Salam sejahtera bagi kita semua. Beberapa waktu ini kita mengalami masa-masa sulit. Kita dihempas oleh berbagai tantangan zaman, terlebih pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Syukur kepada Tuhan, kita sebagai gereja bisa melalui masa sulit itu, meskipun harus juga berderai ketakutan dan air mata. Berbagai tantangan itu telah melatih kita untuk mempertajam diri, mengasah kreativitas, dan memperkuat mental untuk berjuang. Oleh karena itu, mari kita bangkit dan mewujudkan rasa syukur kita dalam iman yang telah terlatih melewati masa-masa sulit itu. Melalui Pesta Gotilon, HKBP Kebayoran Lama ini, mari kita mewujudkan dalam iman dan perbuatan bagi pengembangan pelayanan gereja yang semakin kreatif dan kolaboratif dengan perkembangan zaman. Menjawab tantangan itu, HKBP Kebayoran Lama akan menempuh 3 sasaran pokok. Yang pertama, pelayanan diakoni. Dampak pandemi yang melanda semua bidang mengetuk kepedulian kita untuk mengembangkan pelayanan diakonia yang kreatif. Terciptanya hubungan kerjasama yang efektif dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya dalam bidang kemanusiaan, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, Kelengkapan fasilitas multimedia. menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang multimedia meliputi Penyediaan sarana dan prasarana multimedia, pelatihan multimedia, pemberdayaan, dan peningkatan kemampuan individu, kelompok, dan masyarakat. ketiga, mendukung pelayanan secara menyeluruh. Hidupnya rasa syukur jemaat merupakan pondasi yang sangat kuat bagi perkembangan pelayanan gereja. Bawalah yang terbaik dari hasilmu ke rumah Tuhan. Keluaran 34 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetaplah berdoa dan bersyukur meski sedang dalam kesukaran, sebab kesukaran berguna untuk pengembangan karakter kita. Mari kita dukung Pesta Gotilon ini pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 dengan tema Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 106 ayat 1. Tuhan Yesus memberkati.